Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok analisis proses bisnis dengan anggota kelompok Al-Fajri nomor BP 18 10 11 52 61 07 23, Muhammad Iqbal Alfred nomor BP 18 10 11 52 61 07 44, Nur Pembri Nursam nomor BP 18 10 11 52 61 07 48, dan saya sendiri Funaldi nomor BP 18 10 11 52 61 07 56, Giovanni Nuvacena nomor BP 18 10 11 52 61 07 29, dan M. Ergin Hermanto nomor BP 18 10 11 52 61 07 37. Manajemen pengadaan dalam teknologi informasi. 1. Pengadaan dalam teknologi informasi. Pengadaan teknologi informasi adalah proses untuk mendapatkan pasokan barang, teknologi, ataupun jasa teknologi informasi. Pengadaan barang atau jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Jenis dan kategori pengadaan teknologi informasi yaitu pengadaan hardware. Pengadaan hardware merupakan pengadaan infrastruktur fisik sistem teknologi informasi untuk mendukung sistem di suatu perusahaan. Pengadaan hardware dapat berupa pengadaan hardware umum seperti notebook, PC, printer. Pengadaan software. Pengadaan semua software yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung sistem teknologi informasi perusahaan. Pengadaan software dapat berupa pengadaan software umum seperti OS komputer, Office Suite, maupun pengadaan software non-umum seperti software pendukung bisnis, serta pengadaan software kustomisasi aplikasi SDM lainnya. Pengadaan layanan teknologi informasi merupakan pengadaan penyelenggaraan suatu sistem teknologi informasi kepada pihak ketiga melalui outsourcing. Contohnya yaitu sewa jasa jaringan komunikasi. Pengadaan pemeliharaan teknologi informasi. Pengadaan pemeliharaan terhadap perangkat hardware yang telah diadakan sebelumnya dan telah habis masa jaminan pemeliharaannya, termasuk pengadaan dan perpanjangan lisensi software. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nur Pembi Nursam. Oke, baiklah. Selanjutnya itu masuk ke yang kedua, itu tahapan-tahapan dalam pengadaan. Yang pertama itu perencanaan, pembelanjaan, dan pengadaan. Proses menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan bagaimana proses pengadaannya. Dalam perencanaan, ini harus diputuskan apa saja yang harus diambil dari luar, tipe kontrak, dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak. Selanjutnya itu perencanaan kontrak kerjasama. Proses menggambarkan kebutuhan produk atau service yang diperlukan, yang digambarkan dalam RFP, kriteria evaluasi, dan SOW. Selanjutnya itu permintaan respon dari distributor, yaitu proses memperoleh informasi, tanggapan, penawaran, atau proposal dari penjual. Selanjutnya memilih distributor, yaitu proses memilih supplier yang paling potensial melalui proses analisis supplier potensial dan negosiasi. Selanjutnya administrasi kontrak kerjasama, yaitu formalisasi pernyataan kerjasama. Selanjutnya itu penutupan kontrak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, berikutnya adalah alat dan teknik dalam perencanaan belanja dan pengadaan. A. Make or buy analysis adalah teknik untuk menentukan apakah produk atau service tertentu dibuat atau dilakukan dalam organisasi atau dibeli saja dari pihak ketiga. Seringkali melibatkan analisis keuangan. B. Expert judgment. C. Types of contract. Dalam teknik ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain fixed price contract, cost reimbursement contract, time and material contract. D. Project Management Plan. E. Contract Statement of Work adalah deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dalam proses pengadaan SOW yang baik, memberikan kesempatan bagi penawar untuk memahami dengan baik apa harapan dari pembeli. Penawar dapat menilai apakah dirinya mampu memenuhi kebutuhan pembeli atau tidak. Baiklah, selanjutnya tentang aplikasi pendukung dalam manajemen pengadaan. Yang pertama, e-katalog. Secara tradisional, katalog biasanya tercetak dalam bentuk buku atau brosur. Dengan adanya internet, perusahaan bisa memiliki katalog elektronik. Di sini perusahaan mengumpulkan informasi supplier atau calon supplier dengan segala produk atau jasa yang mereka bisa pasok. E-katalog biasanya dilengkapi dengan fasilitas pencarian sehingga perusahaan akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang produk atau jasa yang diinginkan. Yang kedua, e-auction. Ini adalah aplikasi untuk membantu proses lelang. Pada proses pembelian, lelang dilakukan oleh pembeli dengan mengumpulkan calon-calon supplier. Mereka sebelumnya sudah diberitahu oleh pemberi tentang jumlah, spesifikasi, dan waktu kebutuhan suatu barang atau jasa. Mereka akan mengajukan penawaran dan selama proses lelang mereka bisa merevisi harga penawarannya. Yang ketiga, B2B Market Exchange. Aplikasi ini memungkinkan banyak pembeli dan banyak penjual bertemu secara virtual. Pada kebanyakan kasus, aplikasi ini dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga. Yang keempat, B2B Private Exchange. Aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu proses transaksi rutin dengan supplier. Perusahaan bisa mengirim PO secara elektronik, mengecek status pengiriman, melakukan transaksi pembayaran, dan sebagainya. Di samping itu, perusahaan mungkin bisa menggunakan aplikasi ini untuk berbagi informasi tentang rencana, produksi, dan informasi lainnya dengan supplier. Supplier juga bisa membagi informasi ketersediaan stok dan kapasitas produksi mereka. Baiklah, yang selanjutnya beberapa keuntungan dari e-procurement antara lain. 1. Proses-proses administratif bisa dilangsungkan lebih cepat, akurat, dan murah. Mengundang supplier untuk memasukkan proposal atau penawaran tidak lagi dilakukan lewat suara atau fax, tetapi bisa dilakukan dengan fasilitas web. Calon-calon supplier yang bisa mendapatkan pesan tersebut dengan cepat dan akurat dan dimanapun mereka berada asal tersambung dengan jaringan internet. 2. Perusahaan yang menggunakan sistem lelang bisa mendapatkan keuntungan berupa harga yang lebih murah, karena supplier akan sedapat mungkin menurunkan harga. 3. Perusahaan bisa mendapatkan calon-calon supplier yang lebih banyak dari berbagai tempat sehingga berpeluang untuk melakukan transaksi dengan supplier yang lebih kompeten. 4. Perusahaan maupun supplier bisa melacak transaksi maupun proses-proses fisik, contoh pengiriman dan lain-lain, sehingga kedua pihak cepat mengetahui kalau ada masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. 5. Pihak perusahaan mampu supaya bisa melakukan proses-proses tersebut dari mana saja asalkan terhubung dengan jaringan internet.